Halo Sobat VIP, salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Bersama saya, Ica, selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu mantan HMJ Pendidikan Dasar Masa Bakti 2019-2020. Halo Kak Weda, mungkin boleh disapa dulu Sobat VIP yang akan menonton podcast pada hari ini. Baik, halo mahasiswa VIP. Halo juga Ica, karena kita baru pertama kali bertemu pada podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Putu Wedani, selaku demisioner Ketua HMJ Pendidikan Dasar Masa Bakti 2019-2020. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Kak Weda sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Nah, Ya, sama-sama. kalau boleh tahu, kesibukan akhir-akhir ini apa saja, Kak? Kesibukan saya akhir-akhir ini karena saya juga sudah semester 8, jadi kesibukan saya yaitu tentunya menyusun skripsi, karena pada masa pandemi ini untuk bimbingan skripsi kan dilaksanakan secara online. Jadi di rumah itu saya mengajar di tempat PPL saya dulu. Selain itu juga ada buka bimbel. Itu saja. Menarik sekali. Jadi lumayan banyak juga ya kesibukannya. Iya. Dibanding buat skripsi juga ada bimbingan belajar. Bimbingan dengan Iya. belajar. Selanjutnya nih, kita mau tahu lebih banyak lagi mengenai HMJ Pendidikan Dasar selama kepemimpinan Kak Weda. Jadi kegiatan kemahasiswaan apa saja yang dilakukan selama masa bakti Kak Weda memimpin sebagai Ketua HMJ Pendidikan Dasar di Undiksa? Mungkin bisa disampaikan, siapa tahu ada siswa yang tertarik untuk melanjutkan studinya di jurusan pendidikan dasar di Undiksa. Oke, kami di HMJ Pendidikan Dasar itu memiliki beberapa program kerja yang diantaranya yaitu seperti seminar pendidikan yang tahun kemarin digantikan dengan seminar kewirausahaan, yaitu narasumbernya dari Ajik Krisna oleh-oleh, terus dilanjutkan dengan program unggulan dari kami yaitu LKTI dan LMSD. Terus selanjutnya ada bakti sosial, itu kemarin kami ke panti asuhan yang didampingi juga dengan Bapak Kejur kami. Terus untuk adik-adik yang lain yang ingin bergabung bersama kami di HMJ Pendas, kami memiliki banyak program kerja. Selain pada masa pandemi seperti ini, sebelum-sebelumnya juga kami melaksanakan kegiatan bersih lingkungan di sekitar kampus, tentunya di VIP B. Terus selain itu juga kami sempat mengikuti delegasi di BEM itu terkait kegiatan PDK dan lain sebagainya. Oh, jadi cukup menarik ya Kak program kerja selama di HMJ Pendas. Nah, iya, untuk kebetulan juga kegiatan LKTI dan juga LMSD itu kemarin tingkat nasional. Nah, beberapa peserta dari LKTI dan juga LMSD itu ada yang mewakili dari Prodi PGSD dan juga PG PAUD. Tidak kalah juga dari mereka bisa meraih juara pada tingkat nasional. Berarti event-eventnya itu sudah merancak ke nasional bahkan ke ini ya, internasional juga. Untuk internasional sih belum, karena kami baru di tingkat nasional. Oh iya. Terus kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama kakak berada di HMJ Pendas? Kalau mengikuti HMJ Pendas itu saya baru selama 2 tahun, karena baru dirubah kemarin. Kalau dihitung sebenarnya saya itu sudah mengikuti organisasi HMJ kurang lebih sekitar 3 tahun. Yang pertama itu HMJ Prodi PAUD, terus tahun depannya lagi digabung dengan PGSD, jadi dinamakan dengan HMJ Pendidikan Dasar selama 2 tahun. Itu yang waktu digabung itu pada masa jabatannya Kak Weda? Tidak, kalau pada saat digabung itu masa jabatannya KDR Dinata. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pengalaman apa saja yang
Kakak dapatkan selama menjabat sebagai Ketua HMJ Pendas tahun 2019-2020? Nah, pengalaman untuk menjadi ketua itu sebenarnya banyak ya. Banyak sekali pengalaman jika kita bisa mengikuti sebuah organisasi atau menjabat dimanapun itu. Pengalaman saya tentunya dalam sebagai ketua HMJ ini, yang pertama yaitu paling sering berkomunikasi dengan dosen itu. Terus tentunya ya bisa dikenal dengan banyak mahasiswa, tapi karena masa jabatan saya itu masa pandemi COVID, jadi ya sedikit tidaknya ada beberapa mahasiswa baru yang mungkin tidak kenal dengan saya itu. Terus selain itu juga kita bisa berkomunikasi dengan pihak rektorat. Selanjutnya juga kalau kita mengadakan kegiatan nasional, tentunya juga kita mencari narasumber dari luar di luar lingkungan universitas seperti Aji Krisna Oleh-oleh, tergantung juga narasumber dan juga tema yang kita angkat di setiap kegiatan. Oh, nah, seperti yang Kak Weda katakan tadi nih, kan pada masa jabatan kan terhalang pandemi COVID-19, sehingga kita tuh dilarang berkegiatan di kampus. Iya, nah, bagaimana dengan program-program kerja kakak? Apakah masih bisa terlaksana? Apakah ada kendala? Untuk terlaksana atau tidaknya itu ya astungkara kita terlaksana semua program kerja kita. Kita laksanakan secara daring. Misalnya seperti kemarin banyak kegiatan kita dilaksanakan secara daring dan ada juga secara langsung terjun ke masyarakat tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, yang pertama itu kegiatan seminar kewirausahaan kita laksanakan secara daring. Selanjutnya lomba mengajar sekolah dasar, lomba LKTI juga kita laksanakan secara daring. Jadi bisa dikatakan pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kita semua untuk melakukan program kerja dan melaksanakan organisasi ya? Iya, tidak menghalangi semuanya, akan tetapi mungkin dari saya, anggota saya kan kebanyakan yang dari luar Bali. Nah, kemarin kebetulan mereka pulang melaksanakan perkuliahan di daerah mereka masing-masing. Itu ada beberapa anggota saya yang berasal dari luar Bali, terutamanya berada di pelosok seperti Nias, seperti itu. Nah, mereka sebelumnya jika terhalang sinyal sudah berkonfirmasi baik itu ke koor masing-masing ataupun ke korbit masing-masing, dan tidak mengurangi juga banyak dari mereka yang mengkonfirmasi ke saya langsung bahwa mereka terhalang sinyal dan juga kalau ada rapat dan lain sebagainya itu tidak memungkinkan kalau mereka jarang untuk ikut rapat seperti itu. Tapi tidak selalu sih mereka jarang. Kalau misalnya mereka sudah ada rapat penting, itu mereka mengusahakan gitu untuk ke kota mencari sinyal seperti itu. Agar bisa tetap ikut rapat, iya. Terus selama masa jabatan Kak Weda ini prestasi apa saja sih yang diraih HMJ Pendas? Nah, prestasi yang diraih HMJ Pendas itu sebenarnya banyak karena ada beberapa dari mahasiswa kami juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada lomba LKTI, LMSD, terus kemarin juga dari beberapa mahasiswa dan juga kebetulan dari anggota HMJ yang ikut lomba tersebut. Nah, pada angkatan saya itu kemarin ada mahasiswa PG PAUD yang mengikuti lomba tari di tingkat nasional. Nah, terus kalau boleh tahu apa sih yang membedakan dengan mengikuti HMJ Pendas dengan organisasi luar yang pernah kakak ikuti? Nah, kalau yang membedakan HMJ Pendas dan organisasi lain yang pernah saya ikuti itu tentunya ada. Yang pertama yaitu dari bagaimana cara kita mengkonfirmasi. Misalnya pada tingkat jurusan, mungkin kita lebih sering berkomunikasi dengan ketua jurusan, lalu dekan, kan sampai sana saja. Nah, jika ada event nasional, baru kita mengkonfirmasi ke pihak universitas. Akan tetapi, kalau misalnya kita mengikuti organisasi di luar HMJ Pendidikan Dasar, kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan narasumber-narasumber yang berada di luar lingkungan di Undiksa seperti ke kantor gubernur dan lain sebagainya. Berarti cukup
Dengan mengikuti HMJ itu kita bisa menjalin hubungan dengan beberapa pihak-pihak di universitas. Nah, kan kalau selama menjadi mahasiswa di Undiksa ini kakak mengikuti organisasi dan bagaimana sih menurut kakak apakah dengan mengikuti organisasi di FIP Undiksa itu cukup penting apa tidak? Untuk mengikuti organisasi di FIP Undiksa itu menurut saya sangat penting ya. Sangat penting apalagi untuk adik-adik semua yang masih di semester kecil seperti sekarang masih duduk di semester 2, semester 4. Penting sekali untuk kalian mengikuti sebuah organisasi baik di FIP maupun di luar FIP. Karena apa? Dengan mengikuti sebuah organisasi kita dapat menambah wawasan kita. Selain kita juga kuliah, kita bisa tahu bagaimana sih rasanya untuk mengikuti sebuah organisasi. Ini loh, kalau kita mengikuti organisasi, kita dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar kita, yang ada di luar di jurusan, di luar FIP, gitu misalnya. Sangat banyak sekali manfaat jika kita mengikuti sebuah organisasi. Pertama juga bisa dilihat dari bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan dosen, gitu. Selanjutnya juga kita lebih sering dikenal oleh dosen gitu. Misalnya kita sering mengkonfirmasi dekan, kejur, WD3, pasti nantinya beliau lebih sering kenal dengan kita daripada mahasiswa yang jarang sekali atau bahkan ada yang mungkin tidak pernah mengikuti organisasi gitu. Berarti dengan mengikuti organisasi di lingkungan FIP Undiksa ini cukup lumayan berpengaruh juga ya Kak ya. Iya. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya di luar sana, dengan mengikuti organisasi bisa dengarkan tadi pengalaman yang cukup luar biasa dari Kak Weda selama mengikuti kegiatan organisasi. Iya, nah selain itu juga untuk kedepannya pada saat kita melamar pekerjaan nanti itu akan berpengaruh juga. Nah, karena dalam berorganisasi itu kita kan sudah belajar bagaimana cara kita mengatur waktu, selain itu juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pimpinan, bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Itu juga kita kan sudah memiliki pengalaman sebelum kita bekerja. Oh iya. Terus Kak, selama ini untuk membagi waktu antara organisasi dengan kuliah itu bagaimana Kak? Kan cukup sibuk juga apalagi menjadi ketua. Ya, itu betul sekali. Nah, banyak juga nih untuk adik-adik. Mungkin dari kalian kenapa tidak mengikuti organisasi ya? Aduh, sulit lah untuk kita mengatur waktu, pasti itu masalah utama pasti itu. Jadi, cara saya untuk mengatur waktu yang pertama yaitu bagaimana cara kita membagi waktu yang benar. Misalkan, pasti pada saat organisasi itu tentunya ada rapat-rapat mendadak ya, rapat-rapat mendadak. Nah, untuk tugas, itu tidak mungkin dosen memberikan waktu yang cukup lama kita untuk mengumpulkan tugas. Jadi saya mengambil waktu selang untuk mengerjakan tugas. Misalkan nih tugas A dikerjakan pada malam hari, untuk rapat itu kita lebih dahulukan gitu. Selanjutnya jika ada kegiatan yang bertabrakan, misalnya undangan ataupun yang lainnya itu, saya bagi kerja dengan wakil saya. Tentunya saya tidak bekerja sendiri, saya ada wakil yang kebetulan juga saya sering ajak untuk menghadiri acara. Jika saya tidak bisa menghadiri, saya meminta bantuan kepada wakil saya atau koordinator di setiap bidang. Selanjutnya untuk mengerjakan tugas itu seperti yang saya katakan tadi, itu tidak sulit bagi saya. Karena apa? Saya itu bisa mengerjakan tugas di waktu selang 5 menit sebelum rapat, itu bisa saya kerjakan. Setelah rapat bisa kita lanjutkan lagi gitu. Tergantung juga bagaimana cara teman-teman yang lain untuk membagi waktu antar organisasi dengan kuliahnya. Ya, karena cukup banyak nih mahasiswa yang berpikiran dengan ikut organisasi itu
bakal mengganggu kegiatan perkuliahan. Iya. Padahal justru dengan ikut organisasi kita melatih diri untuk bagaimana cara memanajemen waktu, Iya. sama kita bisa lebih fleksibel untuk jika ada kegiatan mendadak seperti rapat mungkin atau panggilan dari organisasi luar untuk mengikuti menjadi perwakilan seperti itu. Karena juga kita dalam organisasi tidak setiap hari juga kita ada rapat ya, tidak setiap hari juga kita ada rapat. Untuk rapat itu pasti kita jadwalkan, kan sebelumnya mungkin Hamin 1 minggu atau Hamin 5 hari itu sudah disampaikan oleh sekretaris kegiatan atau ketua panitia kegiatan. Pastinya kalau kita sudah diinformasikan jika kita ada tugas, pasti bisalah kita mengerjakan tugas terlebih dahulu agar nanti tidak berbentur dengan rapat ataupun job desk pada saat ada kegiatan seperti itu. Jadi kembali lagi ya, intinya itu dari kemampuan kita sendiri untuk manajemen waktu. Iya, Nah, benar sekali. Dan yang terakhir mungkin ada pesan dari Kak Weda yang ingin disampaikan kepada sobat VIP yang menonton pada hari ini. Untuk pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswa VIP Undiksa, terutamanya nih untuk adik-adik mahasiswa yang masih berada di semester kecil, banyaklah mengikuti organisasi. Kalau bisa kita mengikuti 2, kenapa harus 1? Seperti itu. Benar. Kenapa? Dengan banyak kita mengikuti organisasi, banyak juga pengalaman yang kita dapatkan begitu. Nanti misalnya nih kita pulang kampung pada saat libur kuliah, pasti bakalan ditanyakan kita sama orang tua, di kampus ngapain saja? Kan tidak mungkin kita menjawab hanya kuliah. Pasti kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman apa saja yang kita dapatkan di kampus, itu bisa kita bagi. Nah, selain itu juga untuk adik-adik, pengalaman berorganisasi kita ini tidak hanya kita gunakan di kampus saja, tetapi di luar kampus, di masyarakat juga bisa. Dari sana kita belajar. Jadi untuk adik-adik semua, ayolah semangat untuk ikut sebuah organisasi untuk mendapatkan sebuah pengalaman. Itu saja. Dan terima kasih juga kepada Kak Weda yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Cukup menarik pembahasan hari ini, dan sampai jumpa pada konten podcast selanjutnya.